Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Derajat Setia Priyanti, biasa dipanggil Risma. Saya dari Program Studi Analisis Keuangan, Program Sarjana Terapan, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Penerapan Strategi Perbankan Indonesia dalam Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah. Berangkat dari wabah COVID-19 yang masuk Indonesia pada bulan Maret 2020, masuknya wabah COVID-19 ini membawa pengaruh cukup besar terhadap lemahnya sektor-sektor usaha di dunia, salah satunya sektor perbankan. Sektor perbankan mempunyai peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Hal itu dikarenakan bank memegang fungsi financial intermediary, yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Eksistensi perbankan di era perekonomian modern ini ialah lembaga keuangan yang dituntut mempunyai kinerja yang bagus sebagai lembaga intermediasi. Karena dengan itu, bank akan mendapatkan suatu kepercayaan dari masyarakat. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dodi Budiwaluyo, dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV, menyampaikan bahwa pada tahun 2022 kondisi perekonomian Indonesia saat ini berada pada fundamental yang cukup kuat. Hal itu dapat dilihat dari data BPS terhadap Indonesia yang cukup baik selama triwulan 2 tahun 2022, yaitu sebesar 5,44% year on year. Namun demikian, Bank Indonesia tetap mewaspadai risiko makroekonomi yang kuat berasal dari inflasi. Suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia menggambarkan keseriusan Bank Indonesia melihat permasalahan inflasi. Permasalahan terkait dengan pasokan, ketersediaan pasokan, distribusi pasokan merupakan faktor utama dari inflasi saat ini. Saat ini, inflasi inti berada di 2,86% di tengah inflasi yang sudah meningkat ke 4,94% di bulan Juli 2022. Hal tersebut menggambarkan bahwa Bank Indonesia perlu waspada dengan inflasi ke depannya. Oleh karena itu, Bank Indonesia menaikkan giro wajib minimum perbankan, memperkuat operasi moneter untuk menata likuiditas agar dampak kepada inflasi relatif terjaga, serta melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam membantu menahan dampak dari kenaikan harga global ke inflasi domestik. Seiring menurunnya kasus aktif COVID-19, perekonomian dunia telah beranjak bangkit pada 2021. Namun, di tengah pemulihan yang sedang terjadi, munculnya triple hit global ekonomi mengganggu ekspektasi pemulihan dunia, yaitu inflasi, pengetatan kebijakan, dan risiko geopolitik global yang terjadi sejak kasus Rusia-Ukraina. Hal tersebut dapat menyebabkan adanya revisi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF pada tahun 2022 ke level 3,6% dari proyeksi 4,4% dan 3,8% di tahun 2023. Perekonomian dilihat dari sisi kinerja perbankan nasional berangsur membaik dengan dukungan dari berbagai kebijakan stimulus pemerintah yang mampu menjaga stabilitas sektor perbankan. Berdasarkan data sementara dari SPI bulan April 2022, kinerja perbankan menunjukkan tren yang terus membaik dengan total aset tumbuh sebesar 10,29% menjadi 10.173 triliun dan DPK tumbuh 10,11% menjadi 7.486 triliun. Pada rasio KAR bulan April 2022 yang mencapai 24,32% menunjukkan perbaikan dibandingkan pada bulan Desember 2020, di mana kondisi pandemi dan restrukturisasi berada pada 23,81%. Bank Indonesia tidak menargetkan suatu level dan proyeksi terhadap nilai tukar, tetapi Bank Indonesia menjaga agar nilai tukar sesuai dengan mekanisme pasar dan mengarah pada nilai fundamentalnya. Bank Indonesia melihat gambaran penguatan US dollar yang tajam selama 20 tahun terakhir yang berdampak secara global terhadap nilai tukar termasuk pada rupiah yang mengalami pelemahan. Pelemahan tersebut terjadi secara mekanisme pasar dalam volatilitas agar tetap stabil. Hal tersebut merupakan tujuan Bank Indonesia untuk melakukan kebijakan stabilisasi nilai tukar. Kestabilan nilai rupiah mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama terkait dengan laju inflasi, sedangkan aspek kedua terkait dengan perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, terdapat 3 pilar, salah satunya dengan kebijakan pengendalian moneter.
Penerapan kebijakan moneter tersebut dilakukan dengan menaikkan tingkat suku bunga atau BI rate. Kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga dapat mempengaruhi inflasi atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenaikan suku bunga berpengaruh terhadap penurunan jumlah uang yang beredar. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan naiknya tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk menabung relatif tinggi. Dengan menabung, maka jumlah uang yang beredar di masyarakat akan masuk ke bank sehingga laju inflasi dapat ditekan. Cara lain untuk menghadapi inflasi yang tinggi adalah dengan menaikkan giro wajib minimum perbankan. Dalam hal ini, Bank Indonesia bertujuan untuk mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan melaksanakan fungsi intermediasi secara optimal. Apabila risiko likuiditas dapat dikendalikan, maka peluang bank mengalami kebangkrutan relatif kecil. Bank Indonesia menaikkan cadangan wajib minimum untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat dan untuk menjaga kondisi perbankan agar tetap sehat. Kebijakan tersebut dapat mengurangi kemampuan bank untuk menyalurkan dananya ke masyarakat sehingga uang yang beredar dapat ditekan dan memungkinkan pengurangan terhadap tingkat inflasi. Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa sektor perbankan memiliki peran penting dalam membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pelaku usaha sektor perbankan mempunyai skema-skema dalam manajemen risiko dan mengetahui cara untuk mengatasi risiko-risiko yang akan terjadi. Dalam mengatasi masalah inflasi ke depannya, Bank Indonesia menaikkan giro wajib minimum perbankan, memperkuat operasi moneter untuk menata likuiditas agar pengaruh terhadap inflasi relatif terjaga, serta melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah dalam membantu menahan dampak dari kenaikan harga global. Untuk mencapai kecukupan likuiditas yang memadai dan melaksanakan fungsi intermediasi serta menekan laju inflasi, Bank Indonesia akan menaikkan giro wajib minimum. Upaya lain untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah dengan menaikkan tingkat suku bunga atau BI rate. Bank Indonesia harus tetap memperhatikan kebijakan moneter yang diambil agar tidak terjadi pengurangan di sektor finansial. Demikian pemaparan esai yang saya buat dengan judul Penerapan Strategi Perbankan Indonesia dalam Mencapai dan Memelihara Kestabilan Nilai Rupiah. Semoga tulisan ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.